Dan pemirsa, saat ini saya sudah terhubung dengan Kapolresta Cilacap, Kombes Pol Fangky Ani Sugiharto untuk mengetahui informasi terkait pembunuhan di Cilacap lebih lengkap lagi. Baik, selamat siang Pak Fangky. Selamat siang Mbak Lydia. Ya, dari paket berita yang kita saksikan tadi, apakah korban hanya seorang diri saat kejadian berlangsung? Ya betul, korban sudah tinggal sendiri sudah sejak lama. Nah, saat kejadian itu terjadi apakah siang hari atau malam hari, Pak Fangky? Untuk kejadiannya di dini hari, sekitar jam 12 sampai jam 1 pagi. Dan memang tidak ada saksi satu orang pun yang melihatnya ya Pak ya? Kebetulan tidak ada, karena korban juga tinggal sendiri dan situasi di dekat-dekat rumah juga dalam keadaan sepi. Nah, pelaku ini kan merupakan tetangga dari korban. Seperti apa kronologi hingga pembunuhan ini terjadi? Baik, jadi berawal dari hari Sabtu, itu tersangka memang sedang mengalami kesusahan, dalam artian tidak punya uang yang bersangkutan. Kemudian pada malam hari sekitar jam 24:30 ya, sekitar jam 1 malam ini, tersangka ini masuk ke rumah korban melalui jendela rumah belakang, dan kebetulan jendela ini tidak dikunci. Nah, kemudian masuk langsung menuju ke kamar korban. Di situ menemukan 2 dompet. Tapi tersangka ini juga melihat bahwa korban ini dalam posisi tidur terlelap. Nah, pada saat melakukan aksinya, korban ini kaget, karena melihat ada orang bangun, kaget melihat orang di dalam kamarnya, akhirnya mau teriak. Tetapi karena keterbatasan fisik, korban ini gagu dan sulit berbicara, teriakannya ini pun juga tidak bisa didengar. Nah, akhirnya terjadi perlawanan antara korban dan tersangka. Kemudian tersangka melakukan penyekapan dengan bantal. Jadi posisi korban juga masih dalam keadaan tidur itu, tapi sudah bangun, kemudian disekap menggunakan bantal dan sempat dijerat menggunakan sarung guling, ya, yang dipakai korban. Kemudian lemas. Nah, pada saat korban ini lemas, kemudian tersangka meninggalkan korban, kemudian mengambil lagi dompet dan keluar dari rumah korban. Karena merasa panik, kemudian masuk lagi nih Pak, tersangka mau mengambil sisa-sisa barang yang lain. Nah, di sini tersangka ini melihat rok korban yang tersingkap. Kemudian timbul rasa nafsu dan akhirnya terjadi pemerkosaan terhadap korban. Ya, pada saat diperkosa, ini korban juga sempat melawan, menggigit bibir tersangka ini sampai giginya tanggal. Nah, setelah melakukan pemerkosaan ini, kembali lagi korban merasa sakit hati dan lain sebagainya sehingga berontak. Akhirnya tersangka menggunakan golok untuk memukul korban di dahi kiri dan sempat ada subekan yang besar dan darah pun bercucuran. Kemudian dilakukan penyekapan lagi, tersangka ini sempat keluar lagi dari rumah korban. Ada berselang sekitar 1-2 jam, karena panik lagi, tersangka masuk lagi ke rumah korban. Kemudian mengambil baju-baju, spray dan lain sebagainya ini untuk membersihkan bercak-bercak darah yang tertinggal, termasuk golok yang digunakan. Nah, dari situ timbul pemikiran, di dekat rumah korban di belakang ini ada satu septic tank yang ada tutupnya. Nah, kemudian
tersangka memanggul korban yang sudah dalam keadaan meninggal ini, dibawalah ke arah septic tank dan dimasukkan di septic tank. Nah, Pak Fangki, siapa orang yang pertama kali menemukan jenazah korban ini? Kebetulan tetangga di Pak Sudiono, Pak, karena septic tank miliknya Pak Sudiono. Jadi septic tank ini tidak tertutup rapat, Nah, masih ada terbuka sedikit, terus dilihat, loh kok ada manusia di dalam. Makanya harus dipanggil aparat desa dan Kapolsek langsung menuju ke sana, AKP Yusuf. apakah langsung ditemukan keesokan harinya atau seperti apa, Pak Fangki? Untuk penemuan mayatnya keesokan harinya, hari Seninnya, kemudian kami melaksanakan penyidikan dari fakta-fakta di lapangan, bisa kita kumpulkan data-datanya segalanya, akhirnya kita kembangkan dan mengarah ke salah satu orang yang diduga sebagai tersangka. Alhamdulillah, pada hari Selasanya malam, ini sekitar jam 19.00 dapat kita amankan dan tersangka ini sudah kabur menuju ke Banyumas. Nah, Pak Fangki, berdasarkan pemeriksaan terhadap tersangka, sudah berapa lama dia melihat atau memperhatikan gerak-gerik korban dan juga situasi rumahnya sehingga benar-benar dia tersangka datang ke waktu yang tepat menurut tersangka untuk menjalankan aksinya? Ya, kalau menurut penjelasan dari tersangka, ini sudah 2-3 hari karena kepepet ekonomi tadi. Dan makanya karena melihat korban ini sendirian dan memiliki beberapa barang berharga, makanya dijadikan target oleh tersangka. Nah, kemudian jerat hukum apa yang akan diberikan atau akan dijerat kepada tersangka terkait pembunuhan seorang perempuan yang berkebutuhan khusus ini? Kita kenakan pasal 365 KUHP ayat 3, Mbak, dengan ancaman pidana hukuman penjara 15 tahun. Baik, ada imbauan dari pihak Polresta Cilacap kepada warga terkait kasus yang menghebohkan ini, Pak? Kemarin kami sampaikan kepada seluruh warga, manakala di situ ada warga kita yang termasuk difabel dan tinggal sendirian, ini mohon bisa didampingi. Setidaknya memberikan informasi atau selalu dicek. Jadi saudara-saudara kita yang difabel ini tidak merasa sendiri untuk tinggal di lingkungan masyarakat. Baik, sehingga para warga yang difabel dan juga tinggal seorang diri ini tidak merasa malu atau segan untuk sewaktu-waktu meminta tolong kepada tetangga atau warga sekitar ya Pak ya? Baik, terima kasih Kapolresta Cilacap, Kombes Pol Fangki Ani Sugiharto sudah berbagi informasi bersama kami di Presisi Siang. Selamat siang, salam presisi. Terima kasih, selamat siang, salam presisi.